Selamat datang di channel Simulasiku. Di channel ini kita akan membahas tentang persiapan SNPTN, mandiri, beasiswa, dan juga kampus-kampus impianmu. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar ya. Apa saja sih jalur masuk PTN? Yuk kita ulik. Kamu lagi duduk di kelas 12. Sudah persiapkan apa saja sih untuk masuk perguruan tinggi nanti? Sudah tahu jalur apa saja yang tersedia? Nah, untuk daftar PTN, kamu perlu tahu 3 jalur yang ada, yaitu SNPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Sudah tahu, tapi belum paham ketiga jalur masuk tersebut. Pasti kamu sudah ada yang tahu kan? Wah, berarti persiapan kamu udah lebih baik nih. Tapi buat kamu yang belum tahu, gak usah khawatir. Yuk, simak supaya gak bingung lagi. Pertama, SNPTN. Kamu cuma sering dengar, wah si A lolos SNPTN, hebat ya dia, tapi belum tahu apa itu SNPTN. Jadi SNPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, adalah jalur pertama yang bisa kamu ikuti dan dilaksanakan secara serentak. Kamu bisa ikut jalur ini agar masuk PTN tanpa harus ikut tes tertulis, dengan melihat nilai rapor atau prestasi-prestasi yang kamu raih semasa sekolah, baik itu akademik maupun non-akademik. Jalur ini seringkali disebut sebagai jalur undangan dan diperuntukkan hanya untuk mereka yang lulus di tahun yang sama dengan pelaksanaan SNPTN. Seleksi tahun sebelumnya, jumlah siswa yang mendaftar dari seluruh sekolah tidak dibatasi, dimulai pada SNPTN 2021. Penentuan kuota sudah ditentukan dengan tolak ukur akreditasi sekolah. Jadi, setiap sekolah melakukan seleksi awal untuk menentukan apakah kamu bisa mendaftar SNPTN atau tidak. Nah, untuk jurusan, kamu bisa pilih maksimal 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Kalau kamu milih 2 program studi, berarti kamu harus memilih 1 PTN yang berada di wilayah sekolah kamu. Berbeda saat kamu pilih 1 program studi, kamu bisa bebas pilih PTN di wilayah mana saja. Jika kamu sudah diterima di PTN melalui jalur SNPTN, maka kamu tidak boleh lagi mendaftar SBMPTN. Kuota setiap tahunnya tidak menentu loh, biasanya hanya 20% dari keseluruhan kuota universitas. Kalau kamu nggak tertarik sama S1, kamu juga bisa daftar D4 di setiap politeknik negeri. Kedua, SBMPTN. Udah tahu apa itu SBMPTN? Yaitu Seleksi Jalur Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur ini mengharuskan kamu untuk mengikuti tes tertulis. Di sini kamu benar-benar dituntut berusaha belajar karena sangat banyak pesaing yang siap untuk lolos di jalur ini. SBMPTN udah nggak lihat nilai rapor kamu dan prestasi kamu saat di sekolah. Pada saat kamu mendaftar, kamu bisa langsung memilih program studi dan PTN yang kamu inginkan tanpa mengetahui jumlah skor UTB kamu. Berbeda pada saat ujian tahun 2019, kamu bisa mengikuti ujian sambil tahu berapa skor tes UTBK, baru bisa memilih program studi dan PTN. SBMPTN bisa diikuti ujian sampai 2 kali pada tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2021 hanya diperbolehkan 1 kali. Kalau kamu membayangkan soal-soal SBMPTN akan sangat sulit untuk kamu kerjakan, ya kembali lagi sama persiapan kamu. Apa siap untuk bertempur di antara banyaknya teman-teman kamu yang gak mau nyerah? Biasanya materi UTBK ada tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik. Jika SNPTN jadi punya tiket gratis, kalau SBMPTN udah nggak lagi, kamu harus bayar uang pendaftaran. Bagi kamu yang pernah gap year, tetap bisa daftar loh, karena jalur ini bisa dari 3 angkatan terakhir. Misalnya, kamu lulus tahun 2021, berarti buat kamu yang lulus sekolah pada tahun 2019 juga bisa daftar ya. Tenang saja, kamu nggak perlu panik dengan besarnya kuota yang diterima. SBMPTN biasanya menerima kuota minimum 40%. Jadi pintu buat kamu bisa lolos cukup terbuka lebar lah dibanding kuota SNPTN. Ketiga, Mandiri. Kedua jalur tadi merupakan jalur dari pemerintah. Beberapa PTN juga memiliki jalur tersendiri untuk menerima calon mahasiswa baru, seperti UTUL UGM, SIMAK UI, dan USM Unsri, dan beberapa jalur mandiri di universitas lainnya. Nah, untuk materi dan tahap-tahap ujiannya pasti berbeda-beda, tergantung dari kebijakan setiap PTN. Jika kamu menjumpai soal tertulis, itu berarti tidak berbeda jauh dengan model soal SBMPTN.
Ada juga PTN yang buka jalur mandiri berdasarkan hasil nilai SBMPTN kamu yang nggak lolos saat seleksi nasional. Untuk kotanya sendiri tergantung dari kebijakan PTN ya. Itu dia perbedaan jalur masuk PTN, SNPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Kalau kamu udah tahu perbedaan ketiga ini, semoga kamu bisa fokus ya untuk mempersiapkan segala hal untuk menjalani seleksi jalur ini. Tanamkan dalam diri kamu kalau kamu harus berani buat nyoba. Kalau nggak nyoba itu berarti kamu sudah gagal. Nggak apa-apa kalau kamu dibilangin ambis. Yang penting kamu selangkah lebih ke depan nyari pengalaman dibanding orang-orang di sekitar kamu yang cuma mau instan tapi nggak mau jatuh bangun di prosesnya. Kamu pasti bisa kok. Semangat ya! Jangan lupa like jika kamu suka, komen dan subscribe serta nyalain tombol loncengnya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.